Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Supaya saya nggak salah ini nyebut nama ya, seperti Pak Ketua Umum tadi lupa nama segala macam. Saya tidak ingin merunut satu persatu, tapi yang saya hormati semua yang hadir di ruangan ini, termasuk Ketua Umum GMNU dan saudara-saudaraku sekalian. Ini GMNU ini saya saling follow di Instagram. Saya kurang lebih, saya langsung aja deh, nggak usah basa-basi lah ya. Semua udah basa-basi yang tadi. Jadi saya seminggu yang lalu saya terlibat dalam konferensi internasional oleh Presiden Somalia, Kementerian Agama Somalia, Kementerian Luar Negeri Somalia, dan Kementerian Sosial Somalia. Mereka ingin tanya, apa sih kuncinya di Indonesia ini untuk meredam intoleransi radikal dan teror? Saya diminta pendapat supaya orang-orang Somalia ini bisa mengcopy paste strategi kita, mulai dari strategic communication, strategic in prevention, dan strategic in surveillance dan sebagainya. Mereka ingin meniru konsep kita. Saya sejak awal sudah bicara kepada mereka, termasuk kepada Presiden Somalia. Saya bilang, Anda tidak akan bisa meniru. Tidak akan bisa meniru konsep kita di Indonesia. Pertama, kita itu punya bermacam-macam agama. Kita ada ribuan pulau, ada ratusan bahasa, ratusan ethnical groups. Ya, bukan suku, tapi kita menyebutnya ethnical groups. Karena di Jawa sendiri ini sebenarnya sukunya Jawa semua, tapi ada beberapa ethnical groups. Nah, kemudian kita juga punya beberapa bahasa dan beberapa agama, beberapa tafsir agama. Makanya saya bilang juga kepada mereka bahwa di Indonesia itu tidak ada orang yang menganut agama. Di Indonesia itu menganut tafsir agama. Saya katakan itu juga di TV One. Dan itu kita harus jujur mengakui itu. Orang Hindu yang ada di Bali itu beda dengan Hindu yang ada di India. Kalau sampean tanya ke saya, Islam ini agamanya apa? Saya akan bilang Islam. Tapi pasti ada pertanyaan lanjutan yang mungkin tidak akan diucapkan. NU apa Muhammadiyah? Kalau ditanya manhajnya apa? Mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kita ini bermacam-macam. Sama-sama Islam. Demikian juga dengan orang Kristen. Kalau kita tanya agamanya apa Kristen? Katolik apa Protestan? Ortodoks, Yehova, Mormon, atau kita di Ortodoks sendiri ada Yunani Ortodoks, ada Koptik, bermacam-macam, ada Maronit seperti yang dianut oleh orang-orang Suriah dan Libanon, macam-macam. Makanya kita ini sebenarnya adalah penganut tafsir agama. Lalu saya bilang ke pemerintahan Somalia, bagaimana dengan Anda? Dia agak bingung. Yang menjawab itu namanya kalau tidak salah Muhammad Jelle, ini dari Kementerian Agama. Dia bilang, nah itu persoalannya, dia bilang. Kami ini semua penganut Wahabi Salafi hampir 100%. Tapi konfliknya sampai hari ini belum selesai. Coba bayangin. Di Indonesia kita berbeda agama, bahkan yang seagama pun tafsirnya bermacam-macam, tapi kita alhamdulillah bisa terselesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi garis besar di sini. Saya bilang, I think you want, bahasa Inggris lagi sok tahu. So jago. Tapi intinya gini, kalian tidak akan bisa meniru konsep Indonesia karena apa? Kalian itu tidak punya satu titik kunci di Somalia, saya bilang. Kalian tidak punya satu organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Mereka nanya. Ini saya jawab seperti itu. Wallahi, ini saya bukan itu. Karena bukan saya karena orang Nahdien, saya lahir di Madura sama seperti Gus Zen ini. Saya lahir di Madura, saya keluarga ibu saya dari Nahdien tulang sumsum. Nah, bapak saya ini Muhammadiyah.
Meskipun bapak saya bukan Muhammadiyah. Bapak saya itu menjadi Nahdien karena menikahi ibu saya. Keluarganya masih Muhammadiyah. Tapi setiap ada keluarga saya yang meninggal, di keluarga bapak saya yang paling depan selalu mentahlilkan itu. Setiap bulan Maulud, saya selalu mengadakan maulidan di kampung saya, di kampung bapak saya. Bodoh amat saya ngadain. Karena ini bukan karena soal fanatisme terhadap Nahdlatul Ulama, tapi saya melihatnya secara empirik apa yang terjadi di negara-negara yang menganut Wahabi Salafi. Nanti saya ceritakan. Saya sudah berkeliling, saya sudah ke Afrika kurang lebih 3 kali, saya sudah ke beberapa negara di Timur Tengah, ke negara-negara di Asia Selatan, di Asia Tengah, ke Filipina, dan juga ke beberapa negara di Amerika Selatan. Dan saya kebetulan belajar di Amerika dan tinggal di Amerika kurang lebih 6 tahun. Saya tahu semua bagaimana gestur-gestur cara beragama orang-orang yang mengaku beragama. Saya tahu gestur-gestur orang yang mengatakan sebagai orang sekuler, orang liberal dan sebagainya. Saya tahu persis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kemudian apa yang saya bisa berikan kepada orang Somalia, saya bilang, Anda harus bisa mendirikan sebuah organisasi yang setidaknya mirip dengan NU. Saya ceritakan, NU itu adalah semua dimulai dengan akulturasi agama, akulturasi budaya. Saya jelaskan seperti itu. Dan mereka memang tidak punya itu. Ini persoalannya. Kekuatan dua politik terbesar di Somalia, sesama Wahabi Salafi ini bentrok. Satu berafiliasi ke Arab Saudi, satu ke Qatar. Ini sama-sama Wahabi Salafin. Al-Shabaab yang melakukan pembantaian di negara-negara tanduk Afrika dan menguasai setengah wilayah Somalia ini penganut paham yang sama, Wahabi Salafi juga. Kekuatan-kekuatan di dalam tentara dan polisi di Somalia itu dipimpin oleh sebuah organisasi kajian Islam yang namanya Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh seorang jenderal. Wahabi Salafi juga. Coba bayangin, orang yang ingin memerangi terorisme dan terorisme yang ingin diperangi pahamnya sama. Maka saya bilang we have 4 points. Kita punya 4 poin yang harus dilakukan di dalam negara Somalia. Satu, mereka harus punya Pancasila. Ini berat sekali. Saya ceritakan mengapa Pancasila ini bisa diterima oleh mayoritas orang Islam. Saya ceritakan mulai dari Mbah Hashim dan sebagainya. Panjang kalau saya ceritakan di sini, dan saya yakin teman-teman tahulah itu. Kemudian yang kedua, mereka ini tidak mau berdampingan dengan orang yang berbeda. Karena kalian, saya bilang, menganut faham-faham Ibnu Taimiyah yang memang tidak menghendaki perbedaan. Kalian ini adalah penganut faham-faham dari Said Qutb dalam Fi Dhilalil Quran, Ma'alim fil Thoriq, dan faham-faham yang dianut oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Ishrin. Dan juga kalian ini terlalu terbiasa dan luas untuk memberikan pemahaman-pemahaman Abu Bakar Nadi dalam Idarat at-Tawahhush, sehingga kalian ini berperang bukan ingin mematikan brutalitas, tapi kalian sebenarnya adalah merebutkan porsi-porsi brutalitas itu. Hari ini pemerintahan di Somalia juga melakukan praktek-praktek brutalitas, bukan atas nama agama, bukan atas nama tafsir, tapi atas nama politik. Ini adalah gestur-gestur yang terjadi dan yang merusak sejarah Islam selama 1400 tahun. Dan ini dipraktekkan oleh Somalia, dipraktekkan oleh Boko Haram di Nigeria, dipraktekkan oleh Jabhat al-Nusra di Suriah, dan dipraktekkan oleh Laskar At-Taiba di Pakistan, Afghanistan, dan di sebagian negara bagian India seperti Jammu dan Kashmir. Kesalahan mereka adalah satu, mereka tidak punya organisasi yang bisa melakukan social deployment seperti NU. Tepuk tangan untuk NU. Saya merinding kalau cerita soal NU. Terus terang, wallahi, karena memang NU ini tidak dipunyai oleh negara manapun di dunia. Dan negara manapun di dunia tidak punya undang-undang anti teror yang seperti kita punya. Namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dulu undang-undang teror kita itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Orang melakukan tindakan teror baru bisa ditangkap. Orang meledakkan bom baru setelah korbannya bergelimpangan bisa ditangkap.
Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 di bawah pemerintahan Pak Jokowi ini, orang-orang yang baru berkeinginan untuk melakukan aksi teror sudah bisa ditangkap tanpa harus melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini hebatnya. Makanya dalam TV One saya selalu bilang ini adalah magnum opus, ini masterpiece. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini nggak gampang, bos. Nggak gampang, tapi kita bisa menangkap. Apa yang dialami oleh Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo, saya nanti sedikit cerita soal ini. Saya betul-betul terlibat mulai dari eskalasi awal, insya Allah sampai nanti akhir, saya tahu persis soal eskalasinya. Nah, orang-orang yang dulu harus menunggu actus reus, tindakan untuk ditangkap, hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus, baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris, itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktek-praktek khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar, peracunan-peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi, Sayyidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo, ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah, Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa, kita kan malas. Tapi saya insya Allah sudah baca itu, silakan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan, pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali, pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain, dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan, dan pembunuhan antara bapak kepada anak, kepada bapak, ponaan terhadap paman, paman terhadap ponaan, ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit, dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus, Al-Farabi, dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud al-falasifah, kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud at-tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik, dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh.
Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak, tentang celana dalam. Ini mohon maaf, ini bukan tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud al-falasifah dan tahafud at-tahafud. Kita lebih sibuk mengharamkan dan mengkafirkan Ibnu Sina daripada melahirkan ilmu-ilmu kedokteran berikutnya. Kita tidak lagi sibuk dengan konsep-konsep bernegara yang bernama al-asabiyah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, dan kita kemudian memaksakan menjejalkan konsep-konsep khilafah yang dikatakan ini adalah produknya Tuhan, produknya Allah. Dari mana? Tuhan tidak sibuk dengan politik, yang sibuk dengan politik itu manusia. Ini kata Ibnu Khaldun. Tuhan ini adalah pencipta alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Manusialah yang ingin mempetak-petakkan wilayah demi ambisi kekuasaannya. Khilafah ini kan sebenarnya strategi marketing politik saja. Sama seperti orang komunis yang selalu melahirkan land reform, kesetaraan kelas sosial. Sama ini, nggak ada bedanya. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan, Yazid memerangi orang Hurroh di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini, bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana? Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku, kata Allah. Sampai kapan kita itu diiming-imingi oleh the principle of utopia, kata Ernest Bloch. Ini ada salah satu ajaran filsafat dari Ernest Bloch, dan ini mengutip filsafatnya Ibnu Rushd dari Tahafud at-Tahafud yang mengatakan manusia itu selalu diiming-imingi oleh target-target yang tidak masuk akal. Supaya apa? Ideologinya terjaga. Nah, inilah yang hari ini dijejalkan kepada orang-orang Nahdliyin sehingga mereka itu punya amaliyah dan ubudiyah yang sama dengan orang-orang Nahdliyin, tapi mereka sibuk berpolitik. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, tekad GMNU ini saya dukung. Karena apa? Kalau kita baca bukunya Yuval Noah Harari dalam Manusia Masa Depan, judul aslinya Sapiens ya, itu mengatakan nanti kelak. Ini Yuval Noah Harari ini bukan orang Islam, ini orang Yahudi. Tapi bolehlah kita ambil prediksinya, visioner ke depannya. Bahwa nanti akan ada 2 layer manusia, dua kelompok manusia, 2 klaster. Yang satu adalah orang-orang yang menguasai algoritma sosial, algoritma digital. Yang kedua adalah orang-orang yang hanya menjadi konsumen, orang-orang yang hanya menjadi follower, orang-orang yang hanya bisa mengikuti drive dan trajektori dari orang-orang yang menguasai algoritma ini. Ujung-ujungnya apa? Orang-orang yang menguasai algoritma digital ini nanti akan mendikte orang-orang yang berada di layer terbawah ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, orang Islam terutama kalangan Nahdliyin harus bisa menguasai layer-layer yang menguasai algoritma digital ini. Kita tidak mau didikte oleh orang lain. Karena apa? Kalau orang-orang yang beragama seperti kita ini kemudian tidak menguasai algoritma digital, suatu saat kita akan menjadi korban dari cyber war, cyber psychoterrorism dan sebagainya. Ideologi-ideologi yang dijejalkan paksa lewat media sosial dan sebagainya, kita tidak bisa membendung lagi. Karena suatu saat, kata Yuval Noah Harari, kejahatan-kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan digital dan kejahatan-kejahatan pemikiran yang hanya bisa dilawan dengan pemikiran.
Ideologi hanya bisa dilawan dengan ideologi. Kita tidak bisa kemudian menganggap remeh peradaban manusia ini. Peradaban manusia tidak hanya bisa dihadang dengan fikih-fikih. Kita boleh saja mengatakan itu haram, tapi peradaban tetap akan melakukan dengan akselerasinya. Mereka akan tetap bergerak dengan logikanya sendiri. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita hanya bisa mengharamkan, ini haram, nggak boleh. Apakah kemudian akselerasi peradaban manusia akan berhenti? Tidak. Yang menjadi korban nanti adalah anak cucu kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, perang-perang cyber nanti, perang simetris seperti Rusia dan Ukraina, ini mungkin adalah aksi-aksi terakhir. Setelah itu nanti ada cyber terrorism. Misalnya, kita tinggal ngehack kereta api Indonesia misalnya. Tinggal dihack sistemnya, lalu dibentur-benturkan langsir kereta itu. Semua kereta di seluruh Indonesia akan berbenturan. Sistem traffic management kita di Jakarta misalnya dikuasai, dihack, lalu kemudian dimatikan seluruh lampu merah di Jakarta, tabrakan terjadi. Yang paling konyol adalah kalau kemudian rudal-rudal asing yang sedang latihan militer dibelokkan ke negara kita atau ke wilayah kita, selesai. Belum kita bicara soal sirkulasi orbit satelit, dimatikan semua handphone di sini, mau apa kita? Inilah cyber war terrorism itu. Apakah kita sanggup memasuki itu? Tidak. Sampai saat ini Islam itu masih belum menguasai itu. Kita sibuk berpolitik, bos. Kita masih sibuk dengan survei-survei. Kita masih sibuk dengan jubah-jubah kesalehan. Bukan itu tujuan kita. Kita harus bisa men-take over kehidupan-kehidupan digital itu. GMNU ini salah satu avant-garde, salah satu toliah dalam gerakan-gerakan ini. Makanya gerakan-gerakan GMNU untuk bisa menguasai media sosial, media-media digital, ini memang harus kita pacu, selain lembaga-lembaga yang lain tentunya. Insya Allah saya sampai saat ini berkeliling kemana-mana, ke seluruh Indonesia. Saya sampai kadang-kadang itu, saya paling takut itu kalau terlalu lama di luar rumah itu, takutnya koper baju saya ada di got lama-lama. Saya sering diprotes oleh anak istri saya, kapan pulang? Sementara saya ada di pojok Poso sana. Hal-hal seperti inilah yang harus kita bangun. Saya nggak peduli. Saya sering dibilang saya ini sekuler, liberal, Syiah, bodoh amat. Saya nggak peduli. Saya tetap Nahdliyin. Nggak ada cerita. Saya dikafirkan, dimasukin ke neraka, ya silakan aja. Nggak apa-apa. Saya baca syahadat kok tiap sholat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah dengan risiko-resiko. Seperti yang terjadi kemarin, ini saya udah janji mau cerita soal Dr. Sunardi. Ini yang terakhir. Hari ini kita betul-betul, negara hari ini betul-betul dihakimi oleh kelompok-kelompok yang menurut saya punya pemahaman bahwa terorisme itu identik dengan Islam. Terorisme itu tidak ada agamanya. Tidak ada agama yang menganjurkan terorisme dan ekstremisme, apalagi Islam. Nah, mereka ini yang melakukan pembelaan terhadap Dr. Sunardi ini adalah orang yang masih menganggap bahwa terorisme itu adalah bagian dari Islam. Coba bayangkan, ketika ada penangkapan di tubuh MUI misalnya, ini orang-orang yang mengaku sebagai ulama itu selalu yang paling bereaksi duluan. Ini kan aneh. Terorisme ini jangan diidentikan dengan Islam. Tapi kalian yang ngomong duluan, entah Anwar Abbas, entah siapa, selalu ngomong. Loh, kalau begitu dengan sendirinya mereka mengakui bahwa terorisme ini bagian dari Islam gitu loh. Ini kan logika-logika dasar gitu. Ya udah diem aja. Kalau Densus misalnya nangkep teroris yang memang menginfiltrasi MUI, ya itu kita nangkep bukan dia bagian dari MUI, karena memang Densus sudah punya alat bukti yang cukup. Dia itu memang aktif dalam gerakan-gerakan jaringan teror di Indonesia. Banyak gerakan jaringan teror di Indonesia itu. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIT, MIB. Banyak sekali. Dan mereka bergerak di bawah permukaan itu sangat aktif. Mereka melakukan rekrutmen, funding, pendidikan, idat, persiapan-persiapan revolusi dan sebagainya. Banyak. Mungkin orang awam seperti kita melihatnya di atas permukaan, ya biasa-biasa aja. Tapi orang-orang yang betul memahami ini, saya tidak memahami ini, tapi saya mengamati betul bahwa mereka di bawah permukaan memang selalu bergerak. Dr. Sunardi ini, saya cerita Dr. Sunardi, ini adalah hasil pengembangan dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Bahkan nama dia disebut oleh para Wijayanto.
ketua umum Jamaah Islamiyah yang sudah ditangkap bertahun-tahun lalu. Dan disebut oleh beberapa tersangka lainnya. Dan beberapa orang yang akan ditangkap setelah ini berkaitan dengan Hilal Ahmar Society. Dia adalah ketua umum Hilal Ahmar Society. Tahu nggak Hilal Ahmar Society? Ini organisasi yang sudah dilarang oleh PBB, dilarang oleh Uni Eropa, dan beberapa negara seperti Trinidad Tobago, negara-negara di Amerika Selatan. Ini semua terjadi. Dan semua udah dilarang. Mengapa baru ditangkap sekarang padahal keterlibatannya sejak tahun 2015? Kita harus mengumpulkan alat bukti yang cukup seperti yang saya bilang tadi. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini bukan pekerjaan mudah. Orang yang baru berniat tapi ditangkap. Buktinya dari mana? Itu yang harus kita collect, harus kita generate. Oleh karena itu, Densus setahu saya tidak pernah bisa kalah dalam pra-peradilan karena sebelum nangkap semua alat buktinya sudah cukup. Media menyebutnya terduga, padahal ini udah tersangka. Dan apa yang terjadi adalah ini, ada info yang harus saya berikan karena ini disiarkan. Ini karena serangannya terlalu banyak seolah-olah Dr. Sunardi ini lumpuh, harus pakai tongkat, nggak mungkin dia melakukan perlawanan. Dia bisa berjalan. Tongkat itu adalah alat untuk menjaga keseimbangannya setelah dia kecelakaan, bukan lumpuh. Dia sudah tahu akan ditangkap, makanya dia selama berbulan-bulan setiap keluar dari rumahnya naik ambulan. Karena mereka tahu, Densus tidak mungkin akan melakukan penangkapan di ambulan. Densus tidak mungkin melakukan penangkapan di rumahnya karena dia buka praktek dokter di rumahnya, tidak mungkin melakukan penangkapan di depan pasiennya. Tidak mungkin melakukan penangkapan di depan anak dan istrinya. Ini tabu. Dan tidak mungkin juga Densus melakukan penangkapan di pondok pesantren, tempat dia berasal kemarin itu, dari Ulul Albab. Dia kan dari pesantren nih. Kenapa nggak ditangkap di pesantren? Itu standar operational procedure yang dipunyai oleh Densus. Tidak boleh melakukan penangkapan di lembaga pendidikan, di dalam rumah ibadah, di dalam ambulan sebagai paramedik, tidak boleh dilakukan itu. Dan di depan anak istri beserta kalau dia dokter di depan pasiennya. Ini adalah rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Itulah mengapa Densus melakukan penangkapan, membuat obstacle di jalan. Ketika dia sedang mengendarai mobil non-ambulan. Ini yang harus diketahui, belum ada yang menyuarakan ini. Mengapa saya tahu? Karena saya juga ikut mengamati gerakan-gerakan mereka ini. Ini yang dilakukan. Dan ketika terjadi overmah, not to stand, situasi-situasi keterpaksaan, dia melakukan perlawanan, membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya, dia melakukan perlawanan kepada petugas, dia menabrak mobil petugas, dan dua orang petugas yang naik ke bak itu, dibawa sekencang-kencangnya oleh Sunardi, dia berjalan siksak supaya dua petugas ini terlempar dari mobilnya. Dan betul, dua korban itu sampai sekarang dirawat di rumah sakit. Dalam situasi itu, petugas yang ada di atas sudah menggedor-gedor kap mobil itu supaya berhenti, dan dia mengatakan ini polisi, melakukan tembakan peringatan, dia tetap tidak mau berhenti, sehingga kemudian terpaksa dilumpuhkan ke arah bawah, makanya yang terkena itu adalah pinggul dan tangannya. Kalau niat mau membunuh pada saat itu, jidatnya yang dihajar, gampang sekali. Kalau dari belakang itu, kalau orang nyetir, yang nongol itu kepalanya. Tapi petugas masih berusaha untuk menembak tetap ke arah bawah. Tapi ajal berkata lain. Ini yang tidak diketahui oleh publik, lalu publik melakukan asumsi-asumsi seolah-olah ini memberangus umat Islam. Tidak ada hubungannya Islam dengan terorisme. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Yang mengajarkan ini hanya kelompok Khawarij dengan segala kelicikannya. Ini saya nanti akan tampil di Kompas TV. Nanti jam 5 saya akan mengutarakan ini. Wah, ini polisi ini bukan polisi tapi sok tahu, bodoh amat. Itu sepanjang yang saya ketahui. Ini saya sengaja, ini forum pertama yang saya buka soal ini. Kemarin saya di iNews, karena saya meyakini ini teman-teman Nahdliyin satu barisan sama saya, dan ini GMNU yang memang bertekad untuk bisa menguasai ranah-ranah digital, media sosial. Ya silahkan ambil quote saya, siarkan. Ada ribuan teroris yang ditangkap oleh Densus, yang sampai hari ini masih hidup di penjara, dan setelah keluar dari penjara dibina,
sehingga mereka insaf, mereka terderadikalisasi, mereka terintegrasi kembali kepada negara ini. Bahkan sebagian sudah di NU-kan, salah satunya Ustadz Sofyan Sauri. Besok ini hari Senin mereka akan hadir di pengajian Gus Baha, ini rutin. Densus melakukan itu. Dan saya salah satu yang dilibatkan untuk datang ke lapas-lapas, ke rutan-rutan di seluruh Indonesia untuk melakukan diskusi-diskusi ideologis. Saya dengan ke-NU-annya, mereka dengan kewahabiannya. Mengapa saya pastikan kewahabiannya? Belum pernah ada orang NU yang ditangkap secara fungsionaris. Kalaupun ada yang ditangkap dan mengaku NU secara ubudiah mungkin, tapi dia pengurus FPI, 31 orang dan 2 orang perakit bom di Condet dan di Bekasi. Ini semua pengurus FPI. Saya tidak ingin mendiskreditkan FPI di sini, tapi begini, ketika kita digiring ke arah kebencian dan caci maki, maka orang itu tinggal selangkah lagi akan berkenalan dengan ekstremisme. NU Alhamdulillah tidak pernah diajarkan untuk kebencian, untuk mencaci maki, kalaupun ada jelas itu oknum, tapi kita tidak akan pernah berkenalan dengan yang namanya terorisme. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku, semua ini saya ceritakan adalah bagaimana kami bergerak. Sudah ribuan teroris yang berhasil dideradikalisasi dan kita gandengkan dengan NU di cabang-cabang, di ranting-ranting. Semua sudah kita lakukan. Kita betul-betul menjadikan NU sebagai patron utama dalam konsep deradikalisasi, kontraradikalisasi, dan reintegrasi. Karena kita percaya bahwa hanya NU yang bisa friendly, bisa familiar dengan akulturasi budaya, yang bisa menghargai pemeluk agama lain, dan sama-sama bergerak dalam toleransi. Dan sama-sama juga anti terhadap intoleransi. Terakhir, saya mau cerita sedikit tentang saya ada yang lupa, mengapa Somalia hingga hari ini gagal memerangi konflik itu. Saya kemarin dikontak oleh Kementerian Agama Somalia, mereka mengatakan ingin datang ke sini untuk mengcopy paste tentang NU. Saya bilang, kalau ingin mengcopy paste NU, bukan hanya dalam konsep strategi komunikasinya, tapi kalian harus bisa mengadaptasi ideologinya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis wasatiyah ini harus kalian lakukan di Somalia. Kalau tidak, kalian akan terus berperang sesama umat Islam, sesama pemegang tafsir yang sama. Ini memang kita tidak boleh menutup mata. Ketika mereka berkenalan dengan politik, semua agama akan berkenalan dengan kejahatan. Semua. Perang sesama Kristen antara Katolik dan Protestan itu pernah terjadi di Eropa. 35% populasi Eropa menyusut, terbunuh karena perang agama, Bellum Sacrum namanya. Dan kemudian orang-orang Katolik Spanyol berusaha menjajah Amerika Selatan, membunuh orang-orang Yucatan, Maya, Azteca, Inca, semua menyusut hanya karena politisasi agama. Islam tidak boleh terlalu asik berpolitik, melakukan guliran-guliran ayat untuk mempertegas penguasaan populasi elektoral. Ini yang harus kita hindari. Kita cukup saja kita memegang teguh konsep wasatiyah dalam bernegara. Kita cukup memegang teguh toleransi dalam beragama. Karena begini bos, kita ini semua kan Islam karena lahir di Indonesia. Kalau sampean ini lahir di Guatemala, Katolik sampean. Kalau saya lahir di Brasil, Katolik saya. Percaya saya. Kita ini kan Islamnya karena warisan. Lalu apakah sebelum lahir kita diberi tawaran oleh Allah? Kamu mau lahir dari orang tua beragama apa? Kamu mau lahir di mana? Nggak ada. Semua ini adalah takdir-takdir kelahiran kita. Lalu dengan takdir kelahiran kita yang dengan kemudian warisan agama yang berbeda-beda ini, apakah Allah akan menjerumuskan kita? Saya ditanya di Poso. Kalau begitu, Cak Islah ini mengatakan semua agama benar. Tidak. Menurut saya agama saya yang paling benar adalah Islam. Tapi menurut orang Kristen jangan salah. Menurut orang Kristen ya agama mereka yang paling benar. Inilah konsep-konsep keyakinan yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri. Konsep-konsep dalam berkeyakinan yang dikatakan oleh Syekh Usama Said Al-Azhari. Humanity before religiosity yang dimaksud Habib Ali Al-Jufri itu bahwa bagaimanapun ini adalah konsep kemanusiaan yang kemudian harus kita kuasai sebelum kita menguasai keagamaan.
konsep-konsep kelahiran ini loh. Lalu untuk apa kita yang berbeda kelahiran, berbeda bangsa, yang kemudian dicetak dengan agama masing-masing, lalu kita harus membenci perbedaan itu? Inilah kemudian yang harus kita emban itu. Kita makanya dituntut untuk menjadi Islam yang wasati. Kita berada di garis tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita itu kemudian dituntut untuk melakukan kepatuhan terhadap konsep-konsep bernegara di luar konsep-konsep dalam beragama. Karena bagaimanapun, ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemu. Ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu, saya udah incer, karena tadinya Felix, ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya, ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk, terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi, sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah, selesaikan itu. Belum soal nama, kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Khilafah. Wow, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Saya terus terang paling suka menggunakan konsep-konsep sejarah karena tidak ada dispute di dalamnya. Tinggal kita adu literasi aja. Mau Ad-Dinuri, Ad-Dinawari, Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Ibnu Mas'udi, Imam Suyuti, At-Tabari. Mari kita pakai semua literatur itu. Kalau fikih nggak ada batasnya, pasti debatnya panjang sampai kiamat itu. Saya nggak pernah mau pakai fikih, mau pakai ayat juga nggak pernah. Saya tampil di TV dimanapun, di seminar apapun, dengan kelompok HTI, kelompok Wahabi, nggak pernah saya mau pakai fikih-fikih. Selain saya memang bukan ahli fikih, fikih itu adalah interpretasi. Fikih itu adalah otak manusia. Agama itu bukan ideologi, tafsirnya ideologis. Saya ulangi, agama bukan ideologi, tafsirnya ideologis. Itulah mengapa pada jam, wah ini jadi panjang lagi tadi padahal udah terakhir. Itulah terakhir. Itulah mengapa ya pada abad ke-10 diskursus keilmuan di dalam Islam itu betul-betul dihargai. Coba bayangkan, apakah dulu kalau berbeda pemikiran dipenggal lehernya? Nggak ada, hanya orang-orang Wahabi yang melakukan itu. Ulama-ulama di Saudi ditangkap, dipenggal oleh Muhammad bin Salman karena dianggap berbeda. Itu memang perilaku Wahabi dari dulu. Nah, lalu apakah dalam Islam seperti itu? Tidak.
pada abad ke-10 dan abad ke-11, pemikiran ateisme yang hari ini diadaptasi oleh Darwin, oleh Engels, oleh Marx, oleh Lenin, oleh Feuerbach dan sebagainya itu berawal dari pemikiran-pemikiran orang Arab Islam, oleh Abul A'la Al-Ma'arri dalam Al-Kullumiyah, diadaptasi dari Al-Mukaffa, diadaptasi dari Abu Bakar Ar-Razi. Ini adalah orang-orang Islam yang kemudian membuat pemikiran-pemikiran ateis pada abad 10 dan abad ke-11. 300 tahun setelah Nabi, pemikiran ateisme ini sudah muncul di dalam Islam. Dan ini diadaptasi oleh orang-orang Eropa yang memunculkan ateisme yang kita kenal hari ini. Mengapa mereka tidak dipenggal? Karena dalam Islam itu diskursus keilmuan itu betul-betul dihargai. Hari ini apa? Ibnu Sina dikafirkan karena orang Parsi, orang Syiah. Terus memunculkan apa dari orang Islam hari ini? Tidak ada. Filsafat dikafirkan, diharamkan, dan tanpa pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd. Tidak pernah lagi. Seperti yang saya bilang, dulu itu perdebatan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd itu buku melawan buku. Kan kita tahu Tahafud Al-Falasifah ditulis oleh Al-Ghazali, dilawan lagi oleh Ibnu Rushd dengan Tahafud At-Tahafud. Ini kan keren gitu, karena keilmuan. Kita enggak hari ini. Yang namanya partai berbasis Islam tiba-tiba sibuk dengan menyerang pemerintah urusan minyak goreng dan sebagainya. Ya kita tahu ini kelangkaan minyak goreng. Ya ini harus kita kritik. Mendaknya kayak apa dan sebagainya. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan orang. Ini yang tidak boleh lagi kita terjebak di dalam politik-politik praktis, pragmatisme politik dan sebagainya. Keilmuan di dalam Islam itu sudah hilang sama sekali. Hari ini kalau terjadi perbedaan yang ada kita dipenggal, diancam dibunuh, digantung, dibakar dan sebagainya. Takbir. Wah. Takbir itu begini loh. Konsep menyuarakan takbir itu bukan hanya mengatakan Allah Maha Besar. Itu kan sebenarnya penterjemahannya adalah betapa kecilnya kita. Ini enggak mengucapkan takbir, mengatakan Allah Maha Besar, tapi mengatakan dirinya juga besar dengan kesombongannya. Itu yang terjadi. Mencaci maki orang, takbir. Mengancam orang, takbir. Ini adalah perilaku-perilaku Khawarij yang muncul dari perang Siffin, bergulir menjadi 25 firqah sehingga hari ini, dan itu meracuni kita lewat media-media sosial, algoritma digital dan sebagainya. Kalau kita masuk Instagram, kita masuk ke Telegram, habis kita. Nggak ada orang NU yang berjuang. Salah satunya GMNU di Instagram. Saya itu ancamannya luar biasa. Serius, saya tiap hari itu dikafirkan, minimal mau dibunuh. Tapi apa saya takut? Insya Allah enggak. Ada teman-teman GMNU, ada kiai-kiai NU, ada ratib-ratib yang saya baca sangat rajin. Ratib Haddad, Ratib Al-Attos, saya rajin. Guru-guru kitab saya para habaib. Habib Ali Al-Kaf itu guru kitab saya. Hari ini saya sedang ngaji Irsyadul Ibad, Zainuddin Al-Malibari, kepada Habib Ali Al-Kaf. Jadi teman-teman sekalian, saya kalau pegang mic ini kayak Habib Rizik, gila. Habib Rizik itu pendiam, kalau nggak ada mic, kalau udah pegang mic brutal dia. Nah ini kayak saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya yang fakir ilmu, kalau ada kebenaran insya Allah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Islah Barawi dari Direktur Jaringan